Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus namanya. Saya percaya semua yang hadir, semua yang bersama live streaming adalah orang-orang yang merindukan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, amin. Karena Tuhan begitu baik dan Dia tidak akan pernah berubah. Apapun musim kehidupan kita tahu Tuhan tetap setia dan Dia mampu menolong setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita buka ibadah kita dengan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari lepas hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Untuk segala kebaikan dan juga berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih yang kami mau sampaikan Tuhan di hadapan-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan tetap ada memberkati. Hari esok Tuhan tetap sama mencintai setiap kami. Dan kami mau mengucap syukur atas perkara itu ya Bapa. Berkati kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Ubahkan kami. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan mampu melakukan segala perkara yang ajaib. Kami bawa hati yang menyembah hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita mau datang sama Tuhan sama-sama dengan hati yang mengucap syukur. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama kata. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tiada pernah kami ragukan ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih Tuhan bagi setiap kami. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, apapun yang terjadi kami mau tahu Tuhan tetap bersama dengan kami. Sama-sama kata. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong.
percaya bahwa Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah berubah. Kekuatan yang sama, kuasamu yang begitu luar biasa. Kami boleh terus nikmati bersama dengan Tuhan. Ajar kami Roh Kudus perkara ini. Tuhan tetap sama. Kau Allah yang besar ya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Mari bersama-sama lebih sungguh lagi katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak yang seperti Engkau Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat dan terbaik bagi Tuhan kita yang besar. Sebab Kau besar, sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ajaib Tuhan. Lebih keras lagi bersama-sama katakan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia besar selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Tuhan, sama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari bersama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Buat Tuhanmu yang luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan yang besar, kami sembah dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang besar, yang tidak akan pernah berubah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati yang menyembah,
Dan bersama dengan Tuhan kami tahu, kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib. Tuhan nyatakan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Beri tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kembali menyapa setiap jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom. Lebih dahsyat, Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersuka cita memuji Tuhan. Sungguh suara di hadapan Tuhan, zamannya asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kau saudara-saudariku. Mari bertepuk tangan sama-sama. Angkat suara kita puji Tuhan. Kita katakan, ku tak pandang suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku, sama-sama dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tangan lebih tinggi lagi jemaat Tuhan, katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Ada sukacita Tuhan yang nyata, Tuhan hadirkan bagi setiap kita. Yang bersukacita kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus kita teramat baik, amin. Yang bersuka karena Tuhan baik bagi setiap kita. Lambaikan tinggi tanganmu, kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Lebih lagi kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Gerakan badanmu kita menari sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Your
your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. Say, people from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Mari bertepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Sama-sama bernyanyi, nyatakan kebaikan Tuhan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Biar musik memuji nama Tuhan, yang bersuka cita kasih tepuk tangan. Dia baik bagi setiap kita, amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time. Angkat suaramu gereja Tiberia. We worship you. Boleh sambil bertepuk tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. We worship. Yang keras katakan. We worship you for who you are. Sekali lagi sama-sama. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun dunia jahat meninggalkan setiap kita, namun Tuhan yang kita sembah Tuhan yang baik bagi setiap kita. Amin. Bahkan kekuatan nyata bagi setiap kita. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Lebih lagi kita bawa syukur kita lewat nyanyian setiap kita. Bagi siang hari ini kita kepunyaan Tuhan. Kita miliknya Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan yang kita miliki dalam hidup kita sama-sama. Sama-sama umat Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti. Boleh angkat tangan kita bagi siang hari ini. Asyumber. Amin.
sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Penyertaannya sempurna, kekuatannya nyata bagi setiap kita. Mari yang bersyukur, yang bersukacita sama-sama dengan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Terima kasih. Namun yang pasti Kau tetap sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Lebih lagi semua. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, Allah sumber, Allah sumber. Panggil nama Yesus sumber, Yesus sumber. Amin. Yesus sumber. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Kuatku dan bagianku. Allah sumber, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita percaya saudara, waktu kita berserah kepada Tuhan Yesus, Dia selalu buka tangan buat setiap kita, amin. Zaman Tuhan tidak pernah sia-sia, dan Dia pasti akan menyatakan pada pagi hari. Yang percaya boleh katakan amin dulu saudara. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa, kami datang Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami sadar kami lemah tanpa-Mu. Kami hancur tanpa-Mu ya Tuhan. Dan kami sia-sia tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau mulai belakangan ini Tuhan, kami menjauh daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau selalu dekat dengan Engkau, tapi kami mau terus percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami terima pribadi-Mu, kami terima kuasa-Mu di tempat ini. Saat ku terima Yesus, jadi baru katakan sama-sama. Aku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Yesus jamah
segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Buka hatimu, katakan dari awal, saat ku terima Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji. Puji Dia selamanya ya Tuhan. Memuji Dia selamanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Katakan semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kau jadikan kami baru Tuhan. Oh, Yesus jamah katakan dengan sungguh Tuhan bahwa semua yang telah berubah. Waktu kami menerima pribadi-Mu dengan seluruhnya Tuhan. Yesus jamah ku jadi baru. Mari bersama-sama katakan, Yesus jamah senang hidupku. Pasti Tuhan, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah kami ya Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku. Tuhan yang memberi, Tuhan yang melepaskan kami, Tuhan yang mengaruniakan setiap kami. Makasih ya Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau juga yang mengubahkan setiap kami. Dalam kuasa kasih hadirat-Mu Tuhan, kami serahkan segala yang kami inginkan ya Tuhan, agar kehendak-Mu yang jadi, kuasa-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Dan kami tahu
waktu Tuhan yang beracara, Tuhan memberikan yang terbaik. Jamah kami Roh Kudus, lembutkan setiap hati, gemburkan setiap jiwa. Sebab kami tahu yang terbaik Tuhan siap tabur pada pagi siang hari ini. Ini kami Tuhan, dengan kerelaan kami datang, siap menerima kehendak-Mu, mencari Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dan mengerti segala yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Pagi siang hari ini kita boleh mengucap syukur, kita boleh menyembah Tuhan Yesus saudara. Dan sama-sama kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Dan selamat menyaksikan. Banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan bahwa tubuh dan jiwa roh kita itu dipelihara Tuhan. Jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada cara lain untuk kalahkan dunia ini, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita, karena firmanlah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Kesetiaan yang sebenarnya bukan hanya diperkatakan. Kesetiaan mengikut Tuhan Yesus harus ada komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kita adalah pilihan. Prioritaskan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Semuanya itu harus berada di bawah Tuhan Yesus sebagai prioritas utama kita. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Tuhan Yesus memang ingin melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Jangan kita membandingkan masa depan orang percaya dengan masa depan orang berdosa. Karena masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video khotbah secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di pagi hari yang baik ini, kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk edisi Minggu 14 Juni 2026 bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Menyembuhkan Kepahitan atau Luka Batin. Kita masuk di rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Yang belum bekerja Tuhan beri pekerjaan, tidak resesi, bebas dari hutang-hutang, selalu naik tidak turun dan punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak akan dirusakkan, dipersiapkan menjadi mempelai Kristus dan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bagaimana cara agar kita sembuh dari kepahitan? Yang pertama, kita sadari ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Roma 5 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Allah sangat mengasihi kita dan untuk membuktikan kasih-Nya, Allah rela membayar harga yang mahal dengan cara mengutus anaknya ke dalam dunia serta memberikan hidup kekal bagi setiap kita umat manusia. Kasih berasal dan bersumber dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih. Kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Yang kedua, kita ampuni orang yang menyakiti kita. Kolose 3 ayat 13, Roma 12 ayat 19. Sangatlah penting untuk memaafkan dan mengampuni orang yang telah melukai kita. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang menumpuk luka-luka lama yang akhirnya membuat dirinya menderita karena menyimpan kepahitan. Mari lepaskan hak untuk menuntut balas. Biarlah Allah memenuhi hati kita dengan damai sejahtera dan kasih karunia. Kemudian kita pusatkan perhatian kita kepada firman Tuhan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajar agar kita senantiasa melepaskan pengampunan. Matius 18
ayat 21 dan ayat yang ke-22. Yang ketiga, kita ucapkan syukur dan penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam segala situasi dan keadaan, Allah mau supaya kita tetap mengucap syukur. Ucapan syukur merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kekristenan. Bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sikap anak Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa kita menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, demikian suara gembala untuk pagi hari ini. Dan ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan bagi setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang beribadah di pagi siang hari ini. Mari bersama-sama kita mau saksikan video berikut ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan pagi siang hari ini. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati lebih. Kita dikuatkan, diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Satukan hati di hadapan Tuhan kembali sama-sama jemaat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kalau di pagi siang hari ini Tuhan boleh kumpulkan setiap kami ada di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan jarak dimanapun kami berada. Kami beribadah saat ini Tuhan Yesus. Urapan Tuhan, hadirat Tuhan tetap Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tiba saatnya kami menyiapkan hati kami untuk kami datang diberkati, untuk kami diubahkan, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus
Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Wibawa ilahi Tuhan Yesus turun atas hamba-Mu, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus, semuanya adalah kabar baik yang boleh mengubahkan, menghibur, menegur, memberkati setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling terbaik sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku temukan saat berdiam dekatmu, kau berikan pengharapan setiap langkah hidupku. Ku ingin selalu bersamamu, sebab hanya kasih-Mu yang menjamah hidupku. Ku ingin selalu di hadirat-Mu, segenap hidupku menikmati anugerah-Mu. Ku ingin selalu bersamamu. Sama-sama jemaat Tuhan, kita makin berdiri. Kita buka hati kita sama-sama diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Bapak Pendeta Darniati Pariaji. Menikmati anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah live streaming dengan roh kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja, Engkau yang terlebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri. Bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri saudara sekalian. Ya, kita perlu untuk belajar menahan diri saudara. Akhir-akhir ini tensi orang ya makin cepat tinggi karena mengatasi situasi dalam ekonomi keluarga misalnya ya saudara sekalian, juga banyak rumah tangga yang hancur karena masing-masing pasangan tidak dapat menahan diri atau mengendalikan diri. Kita perlu menahan diri sedemikian rupa untuk kita bisa baik dalam berbicara, dalam berpikir dan bersaksi ya saudara sekalian, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, firman Tuhan di Amsal 16 ayat 32 katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, saudara. Bayangkan, orang yang dapat menahan diri itu lebih hebat daripada pahlawan dan orang yang merebut kota, saudara. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, musuh dalam segala bentuk akan masuk menyerang dan mengakibatkan kehancuran. Di Amsal 25 ayat 28 katakan,
Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kita harus bisa kuasai untuk menahan emosi kita, saudara. Emosi itu adalah keadaan jiwa yang masih bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa kendalikan atau kita tahan emosi kita dan merasa tidak sadar, itu namanya kita dikuasai oleh roh jahat ya. Firman Tuhan di Amsal 29 ayat 22 katakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Untuk itu, kita harus banyak berdoa selalu di dalam kondisi atau keadaan dan dimanapun kita berada. Untuk kita minta Roh Kudus memampukan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan saudara sekalian untuk kita memiliki kemampuan menahan diri, yaitu satu, kita kuasai diri dalam perkataan. Kuasai diri dalam perkataan. Ya saudara sekalian. Di Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, saudara sekalian. Ya, juga di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Banyak pertengkaran terjadi karena tidak bisa menjaga kata-kata. Hal sepele, tapi gara-gara tidak bisa mengendalikan mulut, hal buruk bisa terjadi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kata-kata itu adalah doa. Nah, seperti tadi di Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kata-kata memang mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sekali terucap tidak pernah bisa ditarik kembali. Setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, entah itu baik atau buruk. Waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi kenyataannya, saudara sekalian. Karena setiap kata ada kuasa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada kuasa, saudara sekalian. Jadi setiap kata yang keluar ibarat sebuah doa yang terucap, baik itu baik atau entah itu buruk ya. Nah, waktu akan mewujudkan doa dari kata-kata itu menjadi kenyataan. Seperti ayat tadi, siapa menggemakannya atau mengucapkannya akan memakan buahnya, yaitu buah dari perkataan kita. Itulah perlunya kuasai diri dalam perkataan. Kita harus berpikir sebelum berkata-kata, supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun, yang memotivasi, yang meneguhkan, yang menguatkan, dan memberkati. Sehingga setiap orang yang mendengarkan boleh beroleh berkat dari perkataan kita. Firman Tuhan tadi ya, di Kolose 4 ya dikatakan, hendaklah kata-kata kamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jika kita tidak bisa menguasai diri dalam perkataan, kata-kata kita cenderung melukai hati orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kata-kata kita telah melukai, kita bisa saja meminta maaf. Tetapi maaf tidak bisa menarik kembali kata-kata kita. Oleh sebab itu, marilah kita menguasai diri dalam perkataan kita. Jadi hal pertama, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri adalah satu, kuasai diri dalam perkataan, saudara sekalian. Kedua, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri adalah kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Namun kita harus ingat bahwa manusia bebas dalam keinginan apapun, tetapi sesungguhnya tidak bebas dalam menerima konsekuensi dari keinginan itu. Karena itu kita harus menguasai diri dalam kehendak kita supaya apa yang kita inginkan adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal daripada Bapa, tetapi berasal daripada dunia, saudara sekalian. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Keinginan daging termasuk juga keinginan makan yang berlebih misalnya ya saudara ya. Ya, kita semua senang makan ya pasti ya saudara. Keinginan daging juga ingin memuaskan hasrat libido yang berlebihan. Keinginan untuk makan banyak membuat menahan diri dan kendali diri hilang saudara sekalian. Pada situasi lain kadang kita ingin makan enak tapi sebetulnya makanan tersebut tidak baik bagi kesehatan. Kita juga harus jaga tubuh kita, misalnya untuk kolesterol, tekanan darah, dan untuk tidak darah manis atau diabetes ya saudara sekalian dan sebagainya. Kita akan selalu minta kepada Tuhan. Ya, kita kan selalu minta ya pada Tuhan Yesus kesehatan yang baik. Untuk itu ya kita kuasai diri dan kita tahan diri dari keinginan dan perbuatan yang berlebih. Juga dari keinginan mata ya yang masuk dalam pikiran dan dapat membawa dosa di pikiran. Lalu di perbuatan dan keangkuhan hidup yaitu sombong atau kesombongan karena merasa lebih hebat dari yang lain, dari orang lain. Kita hindari dan kita kuasai diri kita dari kesombongan merasa lebih hebat dari orang lain. Jadi hal yang kedua, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri yaitu kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan saudara sekalian. Nah yang ketiga, untuk bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri, yang ketiga adalah kuasai diri dari ambisi. Firman Tuhan di Yakobus memperingatkan tentang ambisi yang mementingkan diri sendiri sebagai bentuk kebijaksanaan yang duniawi dan yang tidak rohani saudara sekalian. Di Yakobus 3 ayat 13-16 dikatakan, siapakah di antara kamu yang berbijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi ini orang yang ambisi yang misalnya ambisi yang negatif ya saudara sekalian, ambisi yang buruk ya artinya tuh yang duniawi dan yang tidak rohani ya saudara sekalian. Jadi kita harus menahan diri. Yakobus katakan kita harus menahan diri ya. Yakobus katakan baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, sebagai kebijaksanaan duniawi dan tidak rohani itu artinya Yakobus katakan bahwa ada ambisi yang duniawi dan yang tidak rohani, saudara sekalian. Tapi Alkitab juga menunjukkan bahwa ada bentuk ambisi yang baik. Seperti Paulus menasehati agar orang yang merindukan jabatan penilik jemaat atau orang yang mau melayani misalnya bukan memiliki ambisi yang salah, saudara sekalian. 1 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Paulus sendiri memiliki ambisi untuk memberitakan Injil sampai ke wilayah-wilayah baru seperti Spanyol. Ini menunjukkan bahwa ambisi ketika diarahkan kepada tujuan yang benar dapat menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Juga misal di perusahaan ya saudara, ambisi untuk memberikan layanan terbaik kepada customer atau ambisi untuk memberikan kesejahteraan yang adil bagi karyawan bisa menjadi bentuk ambisi yang kudus saudara sekalian. Sama seperti keinginan untuk mendirikan gereja baru di daerah yang belum terjangkau, itu adalah baik saudara sekalian. Juga ambisi yang buruk adalah ambisi yang bersifat duniawi, yaitu ketika seseorang mendefinisikan dirinya berdasarkan pencapaian. Ini orang yang menggantungkan identitas mereka kepada kesuksesan profesional yang pada akhirnya bisa menyebabkan kehidupan yang penuh tekanan atau kekecewaan. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi, ya firman Tuhan di Filipi 4 ayat 12 ya. Ya, mereka tuh gini, orang yang ambisi yang sehat itu bukanlah ketidakpuasan yang terus-menerus, tetapi adalah semangat untuk bertumbuh terus tanpa kehilangan rasa syukur ya saudara sekalian. Ya seperti Paulus pernah mengalami kekurangan ya saudara sekalian. Jadi Paulus sangat mengucap syukur dengan semua keadaan. Di Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun hal dalam kekurangan, ya saudara sekalian. Kita mempunyai ambisi yang sehat, bukan artinya kita mempunyai ambisi ya yang sehat, yang bagus, yang baik ya saudara sekalian, untuk hal-hal yang baik. Bukan ketidakpuasan yang terus-menerus, tetapi karena kita mempunyai semangat untuk terus mau bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri adalah 3, kuasai diri dari ambisi. Jadi bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri? 1 adalah kuasai diri dalam perkataan. Setiap kata yang keluar ibarat doa yang terucap, di mana waktu akan mewujudkannya. Maka jagalah perkataan kita, saudara sekalian. Kuasailah perkataan kita, agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Setiap keinginan dan perbuatan memiliki konsekuensi yang harus kita terima. Karena itu, jaga diri kita dari setiap keinginan agar tidak membawa dosa dalam pikiran dan perbuatan kita. Dan yang ketiga, kuasai diri dari ambisi. Memiliki ambisi yang benar dan dengan tujuan yang benar, ya. Miliki ambisi yang benar dengan tujuan yang benar membuat kita semangat untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan rasa syukur sehingga dapat menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah saudara sekalian bagaimana untuk kita miliki kemampuan untuk menahan diri. Ada 3 hal. 1, kuasai diri kita dalam perkataan. 2, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Dan 3, kuasai diri dari ambisi. Itulah saudara sekalian, marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan, saudara sekalian ya. Menjadikan firman Tuhan itu gaya hidup kita. Gaya kita hidup sehari-hari adalah kita pelaku daripada firman Tuhan, saudara sekalian. Dan kita tidak mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal atau lautan api, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang dalam hidup ini, berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk sampai ke sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak, saudara sekalian. Dan untuk itu Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Untuk itu marilah dalam hidup kita dalam pertobatan, tiada hari tanpa pertobatan, dan berjaga-jaga dan waspada selalu untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, dan selalu setiap sedia dalam setiap hari, setiap saat, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu setiap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Dalam hidup juga kita ya selama masih di dunia ini, kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita menyatu selalu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian. Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di dalam kita, hal yang besar, spektakuler, luar biasa, mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian bagaimana kita dalam hidup ini untuk memiliki kemampuan menahan diri. Karena dalam hidup ya, terlebih kalau orang yang punya ambisi ya saudara sekalian ya, punya ambisi yang besar, dan kemudian juga dalam hidup misalnya punya uang yang banyak ya saudara sekalian, itu susah sekali untuk dapat menahan diri, misal untuk tidak membeli sesuatu yang tidak perlu, saudara sekalian. Sedangkan kita dalam hidup ini kalau bisa kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, dan bahkan kalau kita berkelebihan, kita salurkan buat pelayanan pekerjaan Tuhan, kita salurkan untuk orang-orang yang memerlukan, saudara sekalian. Jadi bagaimana untuk memiliki kemampuan menahan diri, yaitu 1, kita kuasai diri dalam perkataan, dan yang kedua, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Yang ketiga, kuasai diri dari ambisi. Demikian saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya sendiri. Dan juga saya percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin saudara sekalian. Terima kasih saudara sekalian. Sekian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini memberkati kami semua. Firman yang luar biasa. Kami diingatkan, diajar untuk yaitu memiliki kuasa untuk menahan diri.
Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus urapi, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, Tuhan bukakan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Gembala bersama keluarga. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini Ibu Gembala sedang mengajar kita, yaitu menyampaikan firman, bagaimana cara untuk kita memiliki kuasa untuk menahan diri, saudara ya. Maka tadi ada 3 hal Ibu sampaikan. Yang pertama, kuasai diri dalam perkataan ya saudara ya. Jadi ternyata perkataan kita itu bisa membuat orang semangat hidup, tapi perkataan kita itu juga bisa membuat orang kehilangan semangat hidup. Amin. Nah, coba renungkan perkataan saudara, kira-kira bikin orang jadi semangat hidupnya atau menjadi drop gitu saudara. Ada banyak orang tua jadi nggak semangat hidup karena anaknya ngomongnya saudara nggak disaring gitu saudara. Ngerti ya, nggak disaring ya, ngomongnya kasar, ngomongnya jahat. Maka orang tuanya bilang, udahlah aku udah tua, Tuhan panggil aja gitu saudara, daripada susahin anak. Ada juga orang tua yang karena perkataannya tidak dijaga, anaknya lari dari rumah saudara ya, meninggalkan keluarga. Jadi Alkitab berkata hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Jadi kuasai diri saudara dalam perkataan. Yang kedua, tadi Bu Gembala sampaikan, kuasai diri dalam keinginan dan perbuatan. Ya, jadi ya kita semua punya keinginan, kita semua punya ya cita-cita, harapan. Tapi saudara, biarlah keinginan kita itu keinginan yang baik, yang menuntun, yang membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik. Bukan keinginan yang menjerumuskan kita gitu ya saudara. Ya misalkan kadangkala orang ya penghasilan udah pas-pasan, dia mau tambah lagi beli rumah, tambah lagi mobil. Itu namanya saudara keinginan yang menjerumuskan, menghancurkan. Perbuatan juga saudara, kita harus kuasai diri kita. Ya perbuatan kita perhatikan, jangan melakukan yang jahat, melakukan yang buruk. Karena perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk itu akan perlahan pasti tapi menghancurkan hidup kita. Nah yang ketiga tadi Bu Gembala sampaikan, kuasai diri dari ambisi. Ya, ada banyak orang saudara karena ambisi akhirnya ya hancur karirnya, hancur pekerjaannya. Hari ini saya doa Tuhan beri kita semua masa depan yang indah. Amin. Nah ya saya sedikit menambahkan lalu bagaimana kita memiliki untuk kuasa menahan diri. Kita baca bersama di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan apa? Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, tolong aku mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas sekali, jangan jadi hamba uang. Kita semua butuh uang. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup ini saudara, kita perlu uang. Tapi uang bukan segalanya. Sama-sama bilang bersama saya, uang bukan segalanya. Amin. Saya mau tanya, uang bisa beli hidup kekal? Bisa? Saudara bisa dengan uang ke sorga bisa? Enggak bisa. Jadi jangan mau dibohongin orang, kasih uang nanti saya kasih ke sorga gitu saudara. Itu keliru saudara, enggak benar itu saudara ya. Jadi uang tidak bisa beli ke sorga. Uang tidak bisa membayar kita untuk ke sorga. Uang bisa beli damai sejahtera? Tidak. Ada orang rumahnya gedong, uangnya banyak, tapi rumahnya enggak ada damai sejahtera, saudara. Maka uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Uang juga tidak bisa membeli kesehatan. Ya walaupun ada orang sakit pergi berobat, tapi ternyata ada orang-orang saudara udah minum ini, minum itu saudara, enggak sembuh-sembuh. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Bilur-bilur Tuhan sanggup memulihkan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka jangan jadi hamba uang. Kita semua butuh uang.
Lalu maksudnya apa? Tuhan gak mau hati kita hanya tertuju kepada uang. Tuhan gak mau hati kita menjadikan uang itu Tuhan, saudara. Tuhanlah yang menjadi segalanya. Katakan amin. Maka belajar mencukupkan diri. Maka yang terakhir, yang keempat, sedikit saya menambahkan bagaimana untuk kita memiliki kemampuan menahan diri. Yang keempat, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saudara. Jadi belajar mencukupkan diri. Percaya ya, dunia sekarang sedang resesi ya. Ini mengajar kita saudara, dunia yang sedang terpuruk, ekonomi yang sedang terpuruk, ini mengingatkan kita. Yang pertama apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Karena firman Tuhan bilang apa? Pada akhir zaman akan terjadi kesukaran besar. Lalu Wahyu 6, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jadi kalau terjadi kesukaran, berarti firman Tuhan itu benar. Amin. Yang kedua, kalau terjadi kesusahan, kesukaran, berarti kita nggak boleh mencintai dunia ini, sudah. Nggak boleh tergantung sama dunia, karena dunia nggak ada yang pasti. Sebentar begini naik, sebentar turun, saudara. Sebentar banyak, sebentar nggak ada yang pasti. Maka hari ini jangan mengasihi dunia, jangan cinta dunia. Jadikan Tuhan segalanya. Katakan amin. Amin. Kesukaran ini juga mengingatkan kita Tuhan akan datang. Amin. Kira-kira kalau Tuhan datang, saudara udah siap atau belum? Saya berdoa kita semua siap sedia. Amin. Maka kesukaran ini hadapi dengan apa? Berserah sama Tuhan. Jangan takut. Kita baca satu ayat di dalam Mazmur 56, 4 dan 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Waktu aku takut, aku ini apa? Stop. Saudara pernah takut? Pernah takut? Nah, kalau saudara takut bisa tidur? Kalau saudara takut enak? Enggak enak. Nah, ayat ini pengalaman Daud. Daud bilang waktu aku takut. Jadi Daud ini raja yang hebat. Dia bisa mengalahkan banyak musuh. Tapi ternyata dia tidak terhindar juga dari ketakutan. Jadi dia juga bisa takut. Manusia kita semua pernah takut. Tapi reaksi kita terhadap ketakutan beda-beda. Ada orang yang takut terus. Maka Daud mau kasih tahu, waktu aku takut, apa yang dilakukan Daud, saudara? Apa yang dilakukan Daud? Saudara jangan liatin saya nggak berubah, saudara. Nah, waktu Daud takut, apa yang dilakukan Daud? Percaya sama siapa? Percaya sama siapa? Tuhan. Kenapa Daud bilang waktu aku takut aku percaya kepada Tuhan? Karena Daud gak mau percaya sama manusia. Manusia gak bisa dipercaya. Manusia gak bisa diharapkan. Kadangkala manusia mengecewakan kita, kadangkala manusia fitnah kita, kadangkala manusia menyakiti kita. Itu sebabnya Daud bilang waktu aku takut, Daud memilih aku percaya kepada siapa? Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa dipercaya. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan bisa dipercaya. Amin. Terus lanjut sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku apa? Perhatikan 2 kali Daud berkata aku percaya. Hari ini kepada siapa saudara percaya menentukan hidup saudara. Amin. Selama saudara percaya sama Tuhan, walaupun resesi, walaupun krisis, sekarang kerja susah, usaha susah, selama kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan tidak biarkan kita, Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Terus lanjut lagi kita baca sama-sama 2, 3 ya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Jadi hari ini ketakutan mengingatkan kita bahwa kita manusia yang lemah. Jadi waktu saudara takut, kita diingatkan kita masih manusia. Ada yang udah gak jadi manusia di sini. Jadi waktu saudara takut, saudara diingatkan saudara manusia, masih manusia. Manusia itu apa? Lemah. Manusia itu apa? Terbatas. Manusia itu apa saudara? Ya penuh dengan kelemahan. Yang kedua, waktu kita takut, kita diingatkan bahwa kita butuh Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku butuh Tuhan. Yang ketiga, waktu kita takut, kita diingatkan bahwa
tidak ada yang bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Kita nggak bisa kendalikan orang, kita nggak bisa kendalikan pekerjaan kita nggak bisa kendalikan keadaan. Yang bisa kita kendalikan adalah hati kita, pikiran kita. Keadaan boleh buruk, keadaan boleh sulit, tapi selama pikiran kita dipenuhi firman, selama pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, maka hidup yang kita jalani, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan perkara-perkara yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya penuhi pikiranmu dengan firman. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau memenuhi pikiranku dengan firman. Kalau pikiranmu penuh dengan firman, damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Masalahnya kita sering memenuhi pikiran kita dengan apa? Kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Selama saudara penuhi pikiranmu dengan kepahitan, kekecewaan, sakit hati, maka hidupmu pahit, hidupmu sakit, hidupmu kecewa. Kenapa diam semua, saudara? Saudara mau penuhi pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Buang semua kepahitan, buang semua kekecewaan. Damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan kami mau Tuhan memiliki kemampuan untuk menahan diri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, kami selalu mau menyembah-Mu ya Tuhan. Apapun musim hidup kami, kami katakan dengan sungguh siang hari ini, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri
tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Kita bersatu di dalam doa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang begitu indah. Siang hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan firman-Mu. Kami percaya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, menguatkan kami, mengubah setiap kami. Kami bersyukur kami boleh terus diberkati oleh Tuhan. Ucap berkat untuk Gembala sidang kami yang terkasih Bu Pendeta dan Pak Yaji. Tuhan boleh terus berkati bersama dengan keluarga dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Hamba-Mu juga Tuhan Bapak Pendeta Elvis Wright dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini boleh melayani-Mu karena kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami telah menerima yang terbaik. Dan saat ini kami rindu itu memberikan persembahan kami untuk memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, biarlah semuanya dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai juga. Ini kami Tuhan, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara bersama-sama. Sama kita beri persembahan yang terbaik. Father, we love you, we worship and adore you, glorify your name in all the earth, glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth. Father, we love you. Father, we love you. We praise you. We adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify your name. Glorify
kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita angkat pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh saudara Kristus pada siang hari. Mengundang yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta, dan Ibu Haji, boleh bersikap kami menyatu dengan tubuh darah Kristus kembali. Sama-sama. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, di akhir-akhir zaman ini, saudara sekalian, memang sudah mau tergenapi, ya, artinya semakin hari lah, semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Itu adalah secupak gandum sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan selalu kita di dalam urapan Roh Kudus, saudara sekalian, ya, kita jadi pelaku firman dan hidup dalam kekudusan Tuhan, dan kita betul-betul firman Tuhan itu yang kita lakukan jadi hidup kita sehari-hari, maka kita akan berkemenangan atas segala masalah dan juga berkemenangan atas segala resesi, saudara sekalian. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa.
Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak super flu, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak alergi makanan, dan tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kalau ada kebutuhan lain, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini, dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Dan ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dan oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Karena janji-Mu Tuhan Yesus, kalau kami menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan Yesus, untuk selanjutnya hidup kami akan dituntun oleh Engkau dan akan disertai oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mohon selalu untuk berkenanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau. Dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga, dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani, berikan mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat sempurna, yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa tidak ada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia yang sakit. Kami mohon pada Engkau ya Tuhan Yesus, dan berikan pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Berikan penghasilan yang lebih dari cukup kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk rumah tangga di Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran selalu menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk koordinator, usher, greeter, tim worship, tim media, kids, Warner Guest, juga choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu Tuhan Yesus selalu terjadi dalam Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan Engkau berkati Tuhan Yesus program-program dalam Gereja Tiberias Indonesia semua. Berkenanlah Tuhan Yesus, dan tuntun kami semua yang melayani di dalam Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penampangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus dan minyak urapan yang Ibu pimpin. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus pakai Tuhan Yesus, pakai Ibu Gembala untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias, Jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati yaitu semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, para pemain musik, berkati anak-anak muda choir, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka, diberkati Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, kuasa, marifat dari sorga, untuk Tuhan terus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh, singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk mempersiapkan seluruh Jemaat Tiberias, Jemaat yang kudus, misionaris dan siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkatilah Gereja Tiberias dimanapun berada hari ini Tuhan beribadah,
pagari lindungi, dan Tiberias penuh kemuliaan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah pencintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Kagum padamu, Allah pencintaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai